Jadi habis cerita langit ketujuh, di langit ketujuh, di situ Rasulullah SAW lalu masuk surga. Itu rentetan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tsumma udkhiltul jannah, lalu saya masuk surga. Dimasukkan, udkhiltu itu artinya Rasulullah diajak. Ya, bukan istilahnya ujuk-ujuk gitu bahasa Jawanya ya, tiba-tiba tahu-tahu masuk ke surga sendiri, enggak. Bahasanya di sini udkhiltu. Jadi kalimat pasif. Saya dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memerintahkan para malaikat untuk membuka pintu surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun akhirnya diajak masuk surga, tentu ditemani oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fa'idha fiha habayilul lu'lu', atau dengan kalimat lain fa'idha biha janabidul lu'lu'. Janabid atau habayil itu artinya kuba-kuba. Jadi ada kuba-kuba. Kata beliau, saya masuk surga, kemudian di surga itu ada kuba-kuba. Ya. Ya kalau kita kuba, pikiran kita kuba masjid, kan gitu kan ya. Karena di memori kita cuman itu. Memori kita kan menyimpan apa yang kita lihat. Ya kan? Memori itu menyimpan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dari situ disimpan memori itu. Masuklah ke memori. Jadi ini sumber. Mata, telinga ini pintu. Ya, jadi kalau dulu ada ustadz, masih saya di Al Irsyad Tengaran dulu, jemput ustadz bawa anaknya. Anaknya nggak pernah keluar dari kotanya. Kotanya kalau ngelihat perempuan kan, ya begitu kan model perempuannya di Saudi. Tiba-tiba turun bandara Semarang, ngelihat perempuan pakai celana-celana pendek, buka-buka, teriak-teriak anaknya. Teriak-teriak begitu kayak orang histeris gitu. Kayak bahasa Arab dia teriak, baba, baba, haram, ngomong haram-haram, teriak-teriak. Kenapa? Kaget dia, kok ada perempuan begini gitu loh. Karena di memori dia kan kayaknya nggak mungkin gitu loh gitu ya. Nah itulah saya ingin menyampaikan bahwa memori akal manusia, otak manusia ini terbatas. Ya, akal manusia terbatas. Sedangkan iman itu harus diyakini. Ya, banyak sekali hal-hal yang harus berpijak pada prinsip iman. Ya, akal kalau berpijak pada akal rusak. Kalau kita berpijak pada akal rusak perkara itu. Dimasukkan dulu ke akal, kalau logis ke akal baru kita percaya. Tidak bisa Pak. Karena ini sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Maka prinsip kita apa? Berpegang teguh dengan apa yang ada di Quran, hadis kita percaya. Akal kita pakai untuk belajar. Sudah titik. Ya. Kalau ditolak bahaya dia. Nah, di sini diceritakan oleh Rasulullah SAW di hadis Bukhari ini Muslim bahwa beliau masuk surga lalu di situ ada kuba-kuba. Ya, kita nggak tahu apa itu. Namanya sih sama kuba-kuba. Tapi lu'lu' dari batu permata. Ya, dari sini aja udah susah kita nyerananya kayak apa gitu loh. Dari batu permata, pakai batu kali gitu kali, wallah kan tidak bisa akhirnya. Wa idza turabuha al-misk. Jadi ada kuba-kuba, kemudian kan jalan kan bawakan mesti pasir kan biasanya kan ya. Pasirnya ini apa? Pasirnya ini serbuk misik. Masya Allah. Jadi misik itu bisa berbentuk
serbuk. Jadi serbuknya serbuk misik, turab, pasirnya, debunya itu misik semuanya. Allahu Akbar. Kita lihat lagi ini jamaah. Inilah surga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita Allah jadikan kita sebagai penghuni-penghuni surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ana bi anharin. Kemudian saya berada di sebuah sungai. Ini di surga. Tiba-tiba saya berada di sebuah sungai di surga itu. Min ma'in ghairi asin. Asin, bukan bahasa Indonesia loh ya. Asin, bukan. Asin di sini artinya air jernih, sangat jernih. Min ma'in ghairi asin, sangat jernih sekali. Kalau sekarang mungkin di masyarakat kita nyari sungai jernih ya susah. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Sumatera, Padang itu Sumatera apa? Sumatera Barat, bukan di Padang. Dari Bukit Tinggi itu kira-kira 2 jam setengah. Jadi lewat kayak kayak obat nyamuk begitu ke gunungnya. Lewat, bukan kelok 9, kelok 40 44. Ya, Ustadz istirahat, gimana istirahat? Malah gue pusing, mules perut saya kayak obat nyamuk. Alhasil nyampe di sebuah kota kecil, kota kayak mangkok gitu kotanya. Gonong gitu kayak mangkok gitu katanya. Saya ngisi di satu masjid jamaah, masjidnya masih di finishing. Ustadz mohon maaf, toiletnya dipakai ibu-ibu. Waduh, saya mau wudhu, di mana? Mohon maaf Ustadz, itu sudah kita siapkan. Kali jamaah. Saya nggak ngomong, diem aja. Dalam hati anak, aduh wudhu di kali. Astagfirullahaladzim. Untung nggak kebelet pipis, anak, ya Allah. Udah mikir gitu jamaah, tuh gak kebelet pipis anak, ya Allah. Mana itu Ustadz, mohon maaf, udah dikasih sama dia tirai begitu ya. Ya udahlah, bismillah, maksudnya nggak ngomong, saya diam. Ketika saya masuk saya kaget, astagfirullahaladzim, masya Allah. Ternyata kalinya itu sangat jernih sekali, sampai batu-batu yang di bawah itu kelihatan. Ya Allah, salah sangka anak pikir kali yang di tempat kita. Ya Allah bersih. Akhirnya duduk anak cincin nih celana, duduk anak, ya Allah adem, nggak pengajian anak di sini kan. Wudu adem jamaah, ya Allah subhanallah, enak sekali. Anak keluar senyum-senyum. Kenapa Ustaz? Anak pikir kali kayak kali di Jawa. Anak bilang itu, ketawa semuanya. Ya itulah jamaah, di tempat kita ada. Tapi tentu yang di surga sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Tidak akan bisa dibayangkan. Anharin min ma'in ghairi asin, kata Rasulullah SAW, di situ ada sungai yang airnya sangat jernih sekali. Padahal air Zam-Zam itu kan sudah jernih. Dan Rasulullah SAW melihat air Zam-Zam itu jernih. Ternyata ini luar biasa. Ya. Kemudian wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya. Dan juga ada sungai di mana isinya itu adalah susu. Ya, sungai ini adalah susu. Susunya kayak apa? Lam yataghayyar ta'muh. Kalau diterjemahkan, rasanya tidak berubah. Seperti apa? Ibnu Katsir mengatakan susunya itu sangat putih sekali. Putih susu, sangat putih sekali. Kemudian yang kedua, halawa, manis. Nggak pakai gula sudah. Sangat manis. Kemudian yang ketiga, dusuma. Dusuma ini apa namanya? Kandungan lemaknya tinggi. Jadi kalau low fat itu kan
Low fat kolesterol. Kalau low fat kan apa ya, kayak minum air putih. Apalagi ada yang lemaknya 0%. Ada kan dijual kan susu 0% lemaknya. Ya kayak minum air putih. Tapi kalau lemaknya semakin tinggi kan semakin enak itu susunya. Tapi apa di surga ada kolesterol lagi jamaah? Kagak ada. Nggak ada kolesterol, nggak ada kentut, nggak ada kebelet pipis, nggak ada pup, nggak ada apa-apa di surga. Sudah, itulah kenikmatan yang sempurna. Ya, kalau kita sekarang minum susu dengan lemak begini, 2 jam berikutnya cenut pala, ya kan? Jadi inilah minuman surga jemaah. Lam yataghayyar ta'mu. Ini susu surga. Jadi sungainya susu. Wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari minuman keras yang sangat nikmat sekali bagi orang yang meminumnya. Ya. Kalau minuman keras di sini katanya itu baunya menyengat. Ya. Terus yang kedua pahit. Ya, pahit. Katanya gitu, katanya pahit. Ya, jadi semakin kata mereka nih, kan ada teman-teman pengajian yang XX dulu, cerita dia pernah itu saya keluar kota, di hotelnya itu ada jenis apa wine gitu kan ya, whisky wine gitu di situ. Itu tahu mereka, ini Ustadz rasanya begini, ini rasanya ini rasanya ini. Pahit dong, pahit ini semua ini pahit, semakin pahit semakin enak. Cerita dia. Tapi ya itu bahasa kita begonya, bahlulnya ya. Dia pahit sih minum, tapi kalau suruh minum jamu brotowali nggak mau. Astaghfirullahaladzim. Tapi minuman keras di surga, min khamrin ladzatin lisyaribin. Laddah, nikmat yang luar biasa. Kata Ibnu Katsir apa? Nggak bau. Nggak ada bau seperti di sini. Dan nggak bikin la yusaddauna anha wala sifon. Nggak bikin kepala pusing, nggak teler, nggak mabok. Subhanallah ya. Kenikmatan surga dilihat oleh Rasulullah SAW. Wa anharin min asalin musaffa. Dan min asalin musaffa. Apa itu? Dan sungai dari susu, dari madu. Asal, madu. Musaffa, murni. Maksudnya musaffa ini apa? Warnanya, rasanya, dan baunya itu sudah sempurna. Sudah. Luar biasa ya. Nah, sekarang aja ada madu, kemarin temen ngasih tahu madu harganya Bu 12 juta Bu. 12 juta. Syukran deh. Madu apaan? Itu belum tentu ada Ustaz. Setahun paling cuman punya sekali aja teman 1 biji doang. Waduh. Itu minum itu katanya bapak-bapak ya Pak ya. Katanya Pak, kata dia kalau minum itu Pak, pengantin baru melulu Pak katanya gitu Pak. Iya, nggak tahu deh Pak, saya juga nggak pernah. Ini madu dunia, ya. Akhirat surga, wallahu a'lam. Wa idza rummanuha, habis cerita sungai, Rasulullah SAW cerita buah-buahan. Rumman, tahu rumman? Tahu rumman? Delima. Di sini kan ada kan buah delima kan? Namanya sama. Ada delima, ada apel, ada anggur. Kan sama kan namanya kan di surga kan. Ada pisang. Yang gitu kan disebutkan di Quran pisang. Namanya sama. Coba kita lihat. Apa sama dengan delima Indonesia? Gede apa? Kecil. Ya kan? Delima Taif. Gede segini. Delima Palestina gede. Ya, delima Yaman
delima apa Surya kan gede-gede kan, merah dalamnya kan, manis. Delima Taif enak, manis lagi. Ya, apalagi delima Palestina, dahsyat lagi tuh rasanya tuh, enak ya. Kena baju merahnya nggak hilang. Tapi bagaimana dengan delima surga? Nah kita lihat. Rummanuha ka'annahu dila'u idhama. Tahu dila jamak dalu. Apa dalu itu? Ember. Delimanya, kata Rasulullah SAW, delimanya itu seperti ember. Gedenya. Allahu Akbar. Astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah, ya. Subhanallah, subhanallahil azim. Subhanallah. Ya. Delimanya gede, dila. Buat ngambil air katanya di kamus. Ya ember kalau kita. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Wa idza ana bi tayrin, kemudian cerita burung-burung. Kalau berada di taman kan tak lepas dari buah, burung terus sungai yang ngalir kan gitu kan. Wa idza ana bi tayrin, tiba-tiba di situ ada sebuah burung. Ya, ada burung. Kal bukhati hadhihi. Burungnya itu kayak bukhati ini. Bukhati itu artinya adalah al-bukhtu jimalun tiwalul a'dak. Jenis onta yang lehernya paling panjang. Salah satu onta yang jenisnya itu lehernya yang panjang. Jadi burungnya itu ukurannya segede onta yang paling gede ontanya. Burungnya segitu. Nah, kalau burung empritnya segitulah, kalau burung apa namanya yang gede itu burung yang bisa buka meraknya segede, subhanallah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad a'adda li ibadihi salihin. Allah sudah menyiapkan ini buat hambanya yang soleh. Mala ainun ra'at. Lalu beliau bilang, gak pernah kamu ngelihat. Kamu gak pernah ngelihat. Loh, kalau burung empritnya aja seperti itu. Allahu Akbar. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Terbersih di otak aja enggak. Nama boleh sama. Tapi hakikatnya tidak akan sama. Ya kan, pisang aja. Pisang di sini sama pisang mungkin di luar negeri beda. Buah di sini ada, di luar negeri tidak ada. Ada buah Jawa sama di Sunda itu, apa itu? Kalau Jawa Timur bilangnya juwet. Kalau di sini namanya jamblang. Nah ya kan, Jawa Timur bilang juwet, jamblang, duwet orang Sunda bilang. Ya kan? Coba cari di luar negeri ada buah juwet jemaah. Dan seterusnya kan. Ya, begitulah. Jadi ini di dunia, saya ingin menggambarkan di dunia saja ada di satu daerah ada, daerah yang lain tidak ada, orang nggak kebayang. Nggak kebayang orang di luar negeri ada mangga seukuran jempol. Ibu juga nggak tahu kan mangga seukuran jempol, Bapak tahu mangga seukuran jempol begini Pak? Nggak tahu kan? Nggak tahu, di tempat saya dulu banyak, saya masih kecil. Segini Bu, cuman agak gemukan dikit. Sejempol begini. Segini. Orang daerah Pasuruan bilang, di Bangil Pasuruan namanya polanang. Mangga laki-laki. Kenapa? Nggak usah diterangi lah, nggak enak. Karena laki-laki. Disebut mangga laki-laki Pak, segini kecil. Sekarang pohonnya sudah tidak ada. Mateng. Nggak bisa dikupas. Digigit ujungnya, dipenyek-penyek, berair, dikenyot.
Itu ada saya kecil dulu, Pak. Sekarang udah tidak ada. Saya pulang ke kampung, ada mangga ini. Sudah tidak ada, Zar. Udah hilang, pohonnya udah habis. Suka ada muncul di pasar. Dan orang kita begitulah. Ini hal yang lumrah di dunia kita ini lumrah. Kita melihat satu buah yang kita asing, nggak tahu buah apa ini. Karena apa? Karena di masyarakat kita tidak ada. Gitu. Ada di tempat lain, di tempat ini tidak ada. Ya. Saya ngajak jalan Ustadz Saudi ke Magelang. Musim salak, pondo. Berhenti saya. Hada ya Ustadz Nizar. Apa ini Ustadz Nizar? Ini buah. A'udzubillah katanya dia. A'udzubillah. Kok a'udzubillah? A'udzubillah. Ini kulitnya kulit apa? Kulit buaya katanya dia. Kulit buaya. Anak kupas tak makan. Hah, dimakan. Lah awas artis beracun. Ini buaya. Benar, cobain. Cium dia. Ya, ini di dunia. Di dunia aja banyak kita yang gak terbersit di otak. Ini sudah ada, bukan hal yang aneh. Bahwa ada sesuatu yang gak ada di memori otak kita. Ada banyak hal yang gak pernah kita melihat, kita dengar. Banyak hal yang kita gak bisa mendengarnya. Lalu ketika kita dikasih tahu, masa, wah gila lu, bahasa gitu kan ya. Kan hal yang aneh. Ya. Ini memang ada. Saya mengatakan ini apa? Sebagai bantahan bagi kalangan liberalis yang mengatakan ini cerita bohong ini. Kan gitu kan? Tidak, di dunia pun mungkin banyak terjadi. Ya makanan, buah-buahan, dan sebagainya lah. Ya, durian, dulu orang durian aneh, sekarang mulai banyak. Kok aneh ini durian? Gimana caranya ini berduri? Terus begitulah. Inilah cerita Rasulullah SAW masuk surga. Ada lagi pemandangan lain yang beliau lihat. Masya Allah ya, masuk surga, kebun, taman, ada air, sungai-sungai, buah-buahannya delimanya aja segede begitu ya. Gimana nangkanya gitu ya. Nangkanya aja segede begini, terus yang nangka di surga, Allahu Akbar ya, udah jangan bisa dipikirin lah gitu ya, nggak bisa terbersit di otak kita, burung ini macam-macam. Lalu apalagi yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Beliau cerita, bainama ana asiru fil jannah, subhanallah, Allahumma ja'alna mimman yasiru fil jannah. Ketika saya jalan-jalan di surga, ya semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita jalan-jalan di surga nanti ya. Wa idza ana binahrin. Tiba-tiba saya berada di sungai lagi. Hafatahu min zahab. Jadi pinggir-pinggirnya sungai ini, samping-sampingnya sungai itu emas. Masya Allah. Wa majrahu ala durri wal yaqud. Saluran air yang ke sungai ini, salurannya, paralonnya itu terbuat dari apa? Batu permata dan berlian. Allahu Akbar. Turbatuhu atyabu minal miski. Dipegang sama Rasulullah pasirnya. Lebih wangi dari misik. Subhanallah. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Rasulullah kan bikin perbandingan. Madu di Mekah masih kalah kan. Wa abyad minal salji, lebih putih dari salju. Loh, berarti bukan air-air begini. Kan gitu kan? Lebih putih dari salju. Apa ini? Di riwayat yang lain, di pinggirnya kali tadi itu berbentuk kuba-kuba. Jadi ada samping-sampingnya itu emas,
Dan juga ada kuba-kuba. Kuba-kubanya terbuat dari apa? Batu permata dan berlian. Subhanallah. Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihil ma'u. Rasulullah SAW melihat airnya. Ini air yang ngalir ini dipegang sama Rasulullah SAW dan bawahnya. Saluran airnya ini dipegang sama Rasulullah SAW. Airnya, salurannya, bawahnya dipegang. Fa'idha miskun adfar. Ternyata pasirnya yang di bawah itu adalah butiran misik yang lembut. Misik yang lembut. Minyak, pemisik, wangi. Sangat wangi. Fakultu, saya nanya sama Jibril. Mahadha Jibril, ini kali apa ini Jibril? Apa ini Jibril? Rasulullah Jibril menjawab alaihi salatu wassalam, inilah yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Ini punyamu wahai Muhammad. Ini punyamu wahai Rasulullah SAW. Nanti kamu akan di sini. Rasulullah SAW bilang apa dalam hadis sahihnya? Taridu alayya ummati. Nanti umatku juga ikut sama saya berada di sini. Siapa? Ya umatnya yang bertauhid, menjalankan sunnahnya, tidak berbuat bid'ah yang disebutkan dalam hadis itu, akan duduk bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita semuanya kumpul bersama Rasulullah SAW di Al-Kautsar. Lalu ketika Rasulullah SAW berada di surga, beliau melihat cewek cantik. Melihat cewek tiba-tiba, wah, ada cewek di sini. Jariyah, syabah, masih muda, Bu. Masih muda. Waduh, ada cewek cantik, masih muda. Fasa'altuha liman anti. Umum ya, ngelihat cewek cantik sendirian kan nanya, aduh nak, kamu rumahmu di mana? Kamu anaknya siapa? Gitu kan ya. Rasulullah nanya, fasa'altuha liman anti. Kamu ini punya siapa? Bapakmu siapa? Kalau kamu sudah bersuami, siapa suamimu? Aduh, berjalan sendiri, cewek cantik di tengah jalan. Rasulullah mengatakan, a'jabatni hina ra'aituha. Kecantikan dia bikin saya kagum. Kecantikan dia a'jabatni. Jadi kecantikan tuh perempuan bikin saya takjub. Sekali saya melihat saja, saya sudah takjub dengan tuh perempuan. Masya Allah. Jawab nggak tuh perempuan? Jawab, ngomong tuh perempuan ternyata. Apa ngomongnya? Tuh perempuan bilang apa? Saya miliknya Zaid bin Harithah. Ya Allah, jemaah. Allahu Akbar. Saya miliknya Zaid bin Harithah. Di mana Zaid bin Harithah? Di Mekah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini sebetulnya bukan seorang budak. Beliau diculik lalu dibawa ke Makkah. Dibawa ke Makkah, dibelilah oleh pamannya Khadijah. Kalau nggak salah namanya Abdullah bin Jada'an. Lalu Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah. Jadi kulitnya putih karena memang aslinya bukan budak. Dikasih hadiahlah kepada Khadijah. Setelah menikah, Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sama Rasulullah SAW dibebaskan, bebas. Dan sejak saat itu Zaid bin Harithah tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang Makkah menyebutnya Zaid bin Muhammad. Yang dianggap sebagai anak angkat. Lalu turunlah ayat. Laisa Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Muhammad bin Abdullah itu bukan ayah dari orang di antara kalian. Bukan ayahnya Zaid. Nggak ada anak angkat itu. Nah, jadi inilah Zaid bin Haritha yang membantu Rasulullah SAW sampai wafatnya. Sampai dinikahkan, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Disebut dengan julukan apa? Hibbu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haritha. Ngeliat cewek cantik penghuni surga, bidadari surga, ditanya, ya, kamu ini siapa? Ya, kamu siapa? Dijawab, saya ini nunggu Zaid bin Haritha. Saya punyanya Zaid bin Haritha. Allahu Akbar. Fabasyara Rasulullah sallama Zaida. Ketika nyampe ya Rasul ngasih tahu Zaid, Zaid kamu udah ditungguin sama, ya Allah, Allahu Akbar. Apalagi yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bercerita kembali. Lailata usriya bin Nabiyillah, Abdullah bin Abbas cerita, wa dakhalal jannah. Saat itu Rasulullah SAW masuk surga. Nah, ketika jalan-jalan tadi itu, Rasulullah SAW juga mendengar sebuah suara. Suaranya itu pelan. Suara pelan. Sami'a fi janibiha wajsa. Wajsa itu suara pelan gitu, pelan-pelan suaranya. Kok ada suara-suara di surga? Suara apa ini? Nanya sama Jibril, dia Jibril. Ini suara apa ini? Kok orang bisik-bisik begitu kan? Suara apa ini? Jibril jawab, itu suaranya Bilal. Allahu Akbar. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anis sahabatil kiram. Ya. Ini suaranya Bilal. Apakah Bilalnya sudah wafat? Belum, masih hidup. Bilal hidup sampai zamannya Umar bin Khattab. Itu Bilal, suaranya Bilal. Ya Allah, ngomongnya di dunia, kedengarannya di surga jamaah. Allahu Akbar, ya Allah, ini orang-orang mulia. Kulit boleh hitam, keturunan boleh keturunan pinggiran dan pojok. Status sosial bolehlah status sosial rendah di dunia. Status ekonomi boleh dia orang yang paling melarat. Tapi di akhirat, di mata Allah, suaranya bisa sampai ke surga. Allahu Akbar. Berarti kemuliaan itu bukan dengan wajah yang cantik dan tubuh yang indah. Kemuliaan bukan keturunan. Tidak ada cerita darah biru, semua darah itu merah. Bukan dengan keturunan. Bukan dengan status sosial dan jabatan, bukan. Dan bukan dengan kekayaan. Hadis cerita tentang yu'ta min ahlil jannati. Nanti di akhirat dipanggil oleh Allah laki-laki penghuni surga. Dan dia orang paling kere di dunia. Bahasanya sudah paling melarat, paling kere di dunia. Lalu dicemplungin di surga. Cemplungin aja. Tahu dicemplungin maksudnya? Terus ditaruh, diangkat lagi. Ditaruh di surga sejenak, terus dikeluarin lagi. Habis dikeluarin lagi ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Mas, ini kan orang paling melarat nih. Apakah Anda pernah merasakan penderitaan? Jawabnya apa? Saya tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali. Allahu Akbar. Hilang sudah. Kemiskinan, penderitaan di dunia hilang.
Dengan apa? Dicelupin di surga. Dicelupin di surga. Wa yu'ta min ahlin nar bi an'umi ahli dunya. Lalu dipanggil orang paling kaya di dunia. Pakai mobil sudah nggak kenal namanya Avanza. Nggak kenal Bu. Innova, nggak kenal Bu. Mobilnya udah nggak karuan, sudah nggak tahu nama apalah. Rumahnya istana sudah. Bukan sepetak Bu. Mungkin rumahnya sehektar kali Bu. 1 hektar, 2 hektar, luar biasa deh. Paling kaya. Sarapannya udah nggak nasi uduk Bu. Nggak tahu tuh masalahnya apa tuh. Udah abi-abi ya, luar biasa ini. Padahal sarapan nasi uduk kan enak tuh. Ya, tapi dia kan takut. Gitu kan, takut. Udah, ternyata orang ini dicemplungin di neraka. Fayusbahu finnari sabghah. Dicelupin di neraka. Terus udah diangkat. Apa kata malaikat? Hal ra'aita na'iman qat. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Kagak. Enggak pernah ngerasain nikmat. Baru dicelupin di neraka. Ya inilah nunjukin. Bilal, mantan budak, kulit hitam, tak ada status, tak ada harta, tak ada jabatan, tak ada keturunan. Suaranya kedengaran di surga. Allahu Akbar. Jadi kata kita hidup di dunia, mencari kemuliaan dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan. Kayak penghuni hutan berebut apa? Wilayah area hutan. Ya, monyet ini berebut sama monyet itu untuk menguasai pohon. Kan begitu kan? Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Di esok harinya Rasulullah SAW nemui Bilal. Lihat ini akhlak iman jamaah. Makanya kita belajar sirah seperti ini. Inilah akhlak lahir. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Akidah apa? Ternyata surga itu ada. Surga itu ada. Buktinya apa? Ini Rasulullah SAW jalan-jalan ke dalam. Kenikmatan-kenikmatan surga itu ada. Dan ada penghuni-penghuninya nanti dengan ciri-ciri tertentu. Kan gitu kan? Ini akidah. Berarti hari akhir itu ada. Kan gitu kan? Berarti balasan itu ada. Ini iman. Kaitan ibadah apa? Coba kita lihat sini apa yang diperbuat oleh Bilal. Esok harinya Rasulullah mengatakan, ya Bilal, haditsni bi arja amalin amiltahu indak fil islami manfa'ah. Kalau bahasa terjemahan umum, wahai Bilal, kasih tahu saya dong, yang kamu perbuat ini apa? Amalmu ini apa Bilal? Sehingga kok melahirkan manfaat perbuatan yang luar biasa. Tentu yang ditanya oleh Rasulullah SAW, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bukan yang wajib. Kalau yang wajib pasti. Ada amalan-amalan sunnah apa yang kamu kerjakan? Selain dari yang wajib ini. Bilal jawab apa? Lihat jamaah. Sebelumnya Rasulullah kasih tahu, fa inni sami'tul laila. Semalam ketika saya jalan-jalan ke surga itu, sami'tu, saya mendengar apa? Khasfana laika baina yadayya. Baina yadayya. Saya melihat dan mendengar di depan saya. Persis. Baina yadayya. Di depan saya. Apa itu? Khasfa. Khasfa itu apa? Gerakan sendal. Al-khasf itu gerakan. Ya, al-khasfu ay al-harakah, gerakan yang pelan-pelan. Sendal, gerakan sendal di depan saya. Sendalnya siapa?
sendalnya Bilal. Ini sendalmu Bilal, ini punya Bilal ini. Di surga. Kamu berbuat apa Bilal? Sendalmu aja udah di surga. Suaramu di surga. Amalan sunnah apa yang kamu perbuat ya Bilal? Lihat. Sisi iman. Dari sini ada pelajaran iman. Apa itu? Rasulullah nggak tahu yang gaib. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Kalau ada orang sekarang muncul mengatakan dia tahu gaib bisa meramal nasib, telepon rumah sakit jiwa. Lagi gila dia. Gitu kan? Rasulullah nggak tahu. Apa yang kamu perbuat Bilal? Kok begini? Luar biasa kemuliaan. Lihat jawabannya. Wah, saya di surga. Waduh. Wah. Makasih ya. Nah, ya selalu. Nah, terus pakai sorbannya yang gede, foto di pojok perempatan begini terus semua. Aduh, capek deh. Lihat. Wah. Udah kalau ceramah terus begini. Jamaah, ya, jangan khawatir. Nanti kalau kamu taat, nanti saya ajak masuk surga. Wah, lah, siapa lu ngajak? Kan begitu kan? Nggak usah disebutin lah nama ustadznya. Oh, nasihati seorang pejabat. Seorang pejabat dinasehati. Bapak, kalau bapak adil, diginiin duduknya gini. Bapak, kalau bapak adil, bapak melangkahkan kebenaran, nanti bapak saya ajak ke surga. Waduh, siapa lu? Waduh. Wah, bukan keren lagi ini Ibu. Pak, jamaah, pemirsa, teman-teman semuanya, penonton, pendengar radio. Wah, luar biasa ini. Saya ajak kalian ke surga. Ayo nanti ikut saya. Waduh, ada lagi jamaahnya. Sampai ngomong. Nggak usah saya sebut ya. Nanti kalau masuk surga, sudah ketemu sama kakeknya. Wah, ketemu kakeknya kan? Ketemu kakeknya, jangan lupa panggil nama kita. Oh ya, jangan khawatir. Sorbannya dirapiin terus. Ya, ini watak apa ini? Kesombongan apa ini? Membuat penilaian terhadap dirinya sendiri bahwa dia penghuni sudah seakan-akan dengan hafal ayat pojok kanan pojok kiri menyebutkan hadis dan mengklaim diri Anda nanti saya ajak masuk surga. Mengklaim diri kamu masuk surga. Siapa lo? Astaghfirullahaladzim. Ini Bilal bin Rabah. Suaranya itu sampai ke surga udah jelas nyata. Sendalnya jalan di surga. Ketika dikasih tahu, apa jawabannya jamaah? Ini jawaban Bilal. Qala Bilal. Bilal bilang, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfa'ah. Wahai Rasulullah, saya enggak melakukan perbuatan apa-apa dalam Islam yang manfaat enggak ada. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, kita yang ngerasa kepedean jamaah. Lihat ini jamaah, teman-teman sekalian. Ma'amiltu syai'a. Saya enggak berbuat apa-apa. Apa yang saya perbuat enggak ada. Selama saya masuk Islam enggak ada yang bisa saya perbuat, enggak ada. Dan yang saya perbuat enggak ada yang manfaat. Allahu Akbar. Ya Allah, udah jelas-jelas masuk surga, tapi tetap menganggap dirinya di bawah kolong. Kita belepotan habis kecemplung ke sapi tank, nganggap diri kita paling wangi. Waduh, astaghfirullahaladzim. Min annila atau tahartuhu rantama. Cuman saya, karena di depan Rasulullah SAW ngomong beliau. Cuman saya kalau habis berwudu di siang atau malam atau kapan saja, saya selalu wudu habis itu ya Rasulullah.
Subhanallah ya. Tawadhu'. Tawadhu'. Ma tawadhu'a qaumun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu' kecuali Allah angkat setinggi-tingginya derajatnya. Tapi kalau sudah mengklaim, nanti saya ajak Bapak ke surga. Emang kamu yakin masuk surga? Waduh, sombongnya luar biasa nih. Ujub, bangga dengan dirinya. Bangga dengan pengikut yang banyak. Bangga dengan merasa ilmunya dia sudah tinggi, luar biasa ujubnya. Sehingga dia membuat penilaian terhadap dirinya. Padahal Allah bilang, la tuzakku anfusakum. Jangan suka membuat penilaian positif dengan diri Anda. Artinya ini akhlak. Pelajaran iman yang tadi. Pelajaran ibadah berarti apa? Perbanyaklah amalan sunnah. Ya kan? Amalan sunnah itu apa? Perbanyak wudhu. Kalau bisa terus dalam kondisi wudhu. Perbanyak sholat sunnah. Ya. Sisi ibadah. Sisi akhlak apa? Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan. Selama kita masih hidup, masih rentang dengan fitnah. Ya. Masih rentang dengan perbuatan dosa. Dan bukan rentang saja, masih kita banyak berbuat dosa. Kita masih berbuat dosa. Selama hidup masih banyak berbuat dosa. Banyak kena fitnah-fitnah. Jangan merasa diri kita ini sudah the best, sudah hebat. Sudah luar biasa. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sudah nyata-nyata dijamin surga. Ini akhlaknya. Zaid bin Harithah dikasih tahu. Ya, tetap merasa diri mereka rendah, hina di hadapan Allah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, saya bertemu 30 sahabat Nabi. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya kayak malaikat. Tidak ada. Petantang-petenteng, tidak ada. Menganggap dirinya udah, tidak ada. Justru 30 sahabat yang saya temui itu, semuanya menganggap dirinya itu orang munafik. Waduh. Malah menganggap dirinya orang munafik. Aduh. Ini kadang penampilannya berpenampilan, nunjukkan dengan penampilan dia seakan-akan dia ulama gede. Jadi imam masjid. Waduh, Al-Fatihah aja belepotan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lalu habis jalan-jalan surga, saatnya istirahat minum. Jalan-jalan di surga, istirahat minum. Rasulullah SAW bercerita, "Tsumma rufi ali al-baitul ma'mur." Kemudian ditunjukkan kepadaku al-bait al-ma'mur. Paling tinggi. Baitul ma'mur. Tsumma utitu, lalu saya dibawakan bi'inain minuman. Ada 3 gelas. Pertama, minuman keras, khamr. Yang kedua, susu. Yang ketiga, madu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa'akhadtu alladhi fihi laban fasyaribtu. Lalu aku mengambil susu dan aku meminumnya. Faqilali, lalu Jibril mengatakan, hiyal fitrah allati anta alaiha. Kamu telah memilih fitrah, kesucian jiwamu. Ya, kamu telah pilih fitrah. Kenapa enggak milih madu? Para ulama menganalisa madu itu memberikan kesan kemewahan.
kesan kemewahan. Kalau susu memberikan kesan apa? Sederhanaan. Karena wong deso juga minum susu dari hasil dia perah. Kan gitu kan, orang desa minum susu, Pak. Tapi kalau madu, mikir dia mau beli madu, mending buat beli beras. Ya, kesederhanaan yang dipilih. Gitu. Subhanallah. Tsumman talaqa Jibrilu bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fauqas samawati sab' hatta intaha bihi ila sidratil muntaha. Lalu habis masuk surga, wah, diajak naik lagi ke atas oleh Jibril sampailah ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Qala Rasulullah SAW, lalu aku pun berada di Sidratul Muntaha. Fa idza nabquha ka'annahu qilalu hajar. Cerita Sidratul Muntaha kayak apa? Fa idza nabquha, an-nabqu, sebentar. An-nabqu, tahu buah bidara jemaah? Tahu buah bidara kan? Buah daun bidara, tahu kan? Nah, daun bidara itu ternyata ada buahnya loh jemaah. Jadi daun bidara itu ada buahnya. Buahnya mirip kayak apa ya? Kayak buah apa itu? Buah tin. Nah, sekarang kan banyak kan? Atau ya seginilah. Mungkin kayak sawo kecik gitu kali ya, bulat gitu. Tapi sawo kan agak lonjong ini. Bulat segini, daun bidara. Ya. Di situ Rasulullah SAW melihat pohon bidara dengan buahnya. Fa'idha nabkuha, di situ ada buah dari pohon bidara. Nabk itu buah dari pohon bidara. Buah pohon bidara. Kalau kita di sini kan, kilalu hajar. Saya dari tadi nyari kilal hajar itu apa. Dijelaskan para ulama, saya nggak paham-paham apa maksudnya. Saya browsing di internet, kilal hajar itu kendi ternyata. Kendi, tahu kendi? Kendi itu segini. Subhanallah. Jadi buah rumahnya kayak apa? Delimanya kayak apa? Kayak ember. Ini buah dari daun bidara, kalau kita segini, kalau di sana kayak kendi gedenya. Apa kilal ini? Dijelasin di kamus, gak paham saya apa ini. Gak nyambung. Saya coba cari internet, oh kendi tuh maksudnya. Gitu. Wallahu a'lam. Wa waraquha, nah daun bidaranya sendiri, daun bidara segede apa? Ya kecil kan? Kecil sekalian, kecil lah. Agak bulat gitu kan? Kecil. Ka'annahu adhanul fiyalah. Daun bidaranya segede kupingnya gajah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah nggak nyambung dengan memori kita. Kayak apa ya? Terus pohon udahlah nggak. Wa ghasyiha alwanun, ditambah lagi dipenuhi ya, dipenuhi pinggir-pinggirnya itu dipenuhi dengan warna-warna. La adri mahya, ini warna apa saya nggak tahu. Masya Allah. Ini kan daun bidara hijau, kecil. Ini gede terus dikasih warna-warni di samping-sampingnya. Di mana Rasulullah SAW sendiri nggak tahu ini warna apa. Maksudnya apa? Begitu indahnya sampai susah untuk membahasakan. Nggak bisa, kata-kata itu nggak ada kata-katanya. Nggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan apa yang beliau lihat, nggak bisa. Nggak nemu, karena kata-kata yang kita ucapkan ini kan berdasarkan apa yang kita dengar, terus direkam di memori, keluar lagi dalam bentuk mulut. Kan gitu kan? Coba anak bapak, anak ibu, anak jamaah, taruh di mana?
Eh? Taruh di Jawa Timur. Deh, kecil taruh Jawa Timur sono, sekolah. Lulus Jawa, lulus SD deh, balik lagi. Kemana kayak ke negerinya situ. Bahasanya apa? Waduh, kon-kon ngomongnya Bu. Iya kan? Udah. Taruh deh kemana kayak, taruh ke Solo. Ya, Solonya yang pedalaman. Gak rampung-rampung ngomongnya Bu. Nje, ungge Pak, kula pade, meriku Pak. Aduh, lama nak ngomongmu nak. Kenapa kok bisa begitu? Karena itu yang dia dengar, terus itu yang keluar dari mulut. Ya. Nah, bahasa yang kita ucapkan nggak bisa. Rasulullah nggak bisa membahasakan ini surga. Saya nggak tahu apa ini. Begitu indahnya itu warna-warnanya itu. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yasifaha min husniha. Tidak ada satu manusia yang bisa menjelaskan keindahan ini, tidak bisa. Nggak ada kata-katanya, nggak ada. Di memorinya nggak nemu sudah katanya. Subhanallah ya. Faqala Jibril alaihi salam. Lalu Jibril mengatakan, hadhihi sidratul muntaha. Inilah yang namanya sidratul muntaha. Terus qala Rasulullah sallam wahia wa idza arba'atu anharin. Ternyata di sidratul muntaha itu ada sungai-sungai juga, ada 4. 2 sungai yang berada di dalam batin, 2 sungai yang berada di dalam, dan 2 sungai yang berada di luar. Apa maksudnya? Nggak tahu. 2 sungai di dalam, 2 sungai di luar. Fakultu mahadha ya Jibril. Apa ini kok ada sungai yang di dalam, ada sungai di luar? Kok apa tumpuk lapis? Nggak tahu, sudah nggak bisa, memori kita nggak nyambung lah. Lalu Jibril mengatakan amal batinan fanahrani fil jannah. Yang di bawah itu, yang di dalam itu sungai yang mengalir ke surga. Sungai yang di dalam itu yang ngalir ke surga. Makanya Rasulullah SAW tadi cerita saluran airnya. Ya kan? Saluran airnya. Wa amma zahiran, apapun yang terlihat, yang di dalam kan batin. Yang terlihat yang di luar, 2 sungai yang di luar, itu sungai Nil dan sungai Furat. Laut Nil, sungai Nil dan laut Furat itu. Nil yang di Mesir, Furat yang di Persia, Baghdad. Dari mana saluran air kok dari, sudahlah ini nggak usah dimasukin akal jamaah. Ya ilmu pengetahuan nggak nyangkut di sini. Mau pakai teori apa? Teorinya cuma satu yang dipakai. Teori apa? Iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Lalu disitulah Rasulullah SAW baru melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Lu yang dari tadi nggak ngelihat bentuk aslinya. Ini baru ngelihat aslinya Jibril. Wa hunaka inda sidratil muntaha ra'a Rasulullah SAW Jibril alaihissalam ala surah allati khalaqahu Allahu alaiha. Disitulah Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asli. Seperti itu Allah menciptakan Jibril. Itulah Allah ciptakan Jibril dalam bentuk aslinya. Fi hullah, kata Rasulullah SAW, Jibril itu memakai hullah min rafrafin akhdar. Tahu hullah? Jubah, kain yang menyelimut badan gitu loh. Hullah, kain gitu ya.
Min rafraf. Rafraf itu apa? Ibnu Hajar mengatakan ar-rafraf yaitu kain dibaj raqiqan hasana son'ah. Rafraf itu kain yang menyelumuti yang terbuat dari sutra paling tipis dan paling indah. Akhdar warnanya hijau. Lahu sittumi ada janah. Jibril punya 600 sayap. 6 sayap taruh di mana Ustaz? Enggak usah dilogikan ya. Enggak nyambung. 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuk. Satu sayap saja itu sudah memenuhi ufuk. Sudut sebelah kanan, sudut kiri, udah dipenuhi di ufuk langit ini. Dengan satu sayapnya Jibril. Ya tanatharu min ajnihatihi tahawil waddur wal yakut. Dari ujung-ujung kainnya, bajunya Jibril tadi itu, dari ujung-ujung sayapnya, dari ujung-ujung sayap Jibril itu keluar apa? Tahawil. Apa itu tahawil? Kita lihat makna penjelasan para ulama hadis. Biasanya kalau kain itu ya, bapak-bapak, kain, apalah ujungnya kan suka ada apa itu Bu? Renda. Hiasan renda, kan gitu kan? Hiasan renda-rendanya itu, tahawil itu, apa namanya, hiasan renda-renda hijau-hijau ujung-ujungnya itu warna-warni. Insyaallah. Anunya, sayap ujungnya itu kayak ada rish itu kayak ada serat-serat, serabut-serabut yang berwarna-warni di situ. Warna-warni, kuning, merah, putih, hijau, warna-warni. Waddur wal yakut, terus manik-maniknya itu, ini ujung sayapnya loh. Manik-maniknya apa? Batu permata dan berlian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal kata disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah melihat bentuk Jibril yang asli kecuali saat itu saja. Seringkali Rasulullah SAW melihat Jibril itu dalam bentuk manusia biasa. Dan seringkali mirip rupanya sama dengan seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Mirip rupanya dengan Dihya Al-Kalbi kalau datang. Ini yang disebutkan di dalam surat apa? An-Najm ayat 13 sampai 18 itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah SAW melihat ya saat itu kan inda sidratil muntaha, ngelihat Jibril dalam bentuk aslinya di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di situ ada surga. Tuh kan habis jalan-jalan tadi ke surga, terus naik ke sidratul muntaha, di situ ngelihat Jibril dan seterusnya ayat itu. Nah, dari situlah mulai disyariatkannya apa? Sholat. Nah, mulailah disyariatkannya apa? Sholat. Thumma nadhara Rasulullah SAW ila Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW ngeliatin terus Jibril. Wallah subhanallah. Gak kebayang indahnya ya. Sayapnya aja begitu warna-warni, ujung-ujungnya ada permata, berlian. Wah. Rasulullah SAW ngeliatin Jibril, diliatin. Fawajadahu kal hils. Rasulullah melihat Jibril ini kayak hils. Hils itu apa? Wah, kalimatnya susah-susah. Kayak apa? Kayak permadani yang warna-warni katanya.
Kalhils, kalhils. Jadi permadani yang dihamparkan yang mahal indah itu. Saya pernah ngelihat permadani yang mahal banget Ibu. Ukurannya ukuran sajadah jamaah. Ukuran sajadah. Dikeluarin. Ini handmade katanya dia. Kinan tangan. Berapa? Hitungan rupiah berapa puluh juta gitu loh. Nah, dalam hati saya, ratuku rapate emas. Isfi, kata enggak usah saya terjemahin. Kan gitu kan kalau bahasa Surabayanya. Wallahu Akbar. Kecil. Ya ada yang beli juga kan. Tapi ini hills, surga nih. Jibril ini kalau ngelihat sayap-sayapnya itu kayak permadani warna-warni itu kata Rasulullah SAW. Al-bali min khasyatillah. Tapi sayangnya, lihat ada kelanjutannya. Kayak permadani yang warna-warni tapi basah. Basah. Kenapa kok basah? Ya basah karena takut sama Allah Jibrilnya. Allahu Akbar. Ya Allah jemaah. Kita lebih sering ketawa. Ini Jibril. Malaikat yang paling dekat dengan Allah. Nangis melulu. Kita baca Quran kakak nangis. Ya, doa nggak nangis. Sholat ngelamun. Diceritain neraka juga nyengir. Diceritain tentang tawaduknya sahabat. Ya cuma nangis kagak. Yes. Gerobok tempe. Ya. Terus begitu kita sombong jemaah. Merasa kita hebat begitu. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Thumma ghasyiyat tilka sidratu sidrata sahabatun. Tiba-tiba di saat Rasulullah mengamati Jibril itu, ini masih di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba muncul Sidratul Muntaha ini tiba-tiba diselimuti dengan awan. Sahabah, awan. Tiba-tiba diselimuti awan, kata Rasulullah SAW. Fata'akhir Jibril. Ketika awan itu datang menyelimuti Sidratul Muntaha, Jibril mundur. Ta'akhir, mundur Jibril. Lalu Rasulullah SAW disuruh naik ke atas. Kamu naik. Wa'uri Jabir Rasulullah SAW dinaikkan. Dibuat naik Rasulullah SAW. Urija, kalimat pasif, dibikin naik. Hatta wasala ila mustawan. Hingga beliau sampai di satu tingkatan. Sami'a fiha sarifal aqlam. Di situ beliau mendengar suara-suara dari pena. Qal Rasulullah SAW mengatakan, fa'auha, itu adalah wahyu Allah kepadaku. Ma'auha, apa yang telah diwahyukan. Allah mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam satu hari dan semalam. Lalu aku pulang. Ini hadisnya panjang. Saya ringkas. Lalu saya balik. Turun. Ketemulah Nabi Musa. Kan Nabi Musa di yang ketujuh kan. Ketemu Nabi Musa di langit 7. Nabi Musa nanya, apa yang Allah wajibkan buatmu wahai Muhammad, saudaraku? Sholat sehari 50 kali. Nabi Musa menjawab, kamu minta keringanan. Minta syafaah keringanan. Kenapa? Umatmu tak akan mampu. Saya sudah mencoba itu untuk umatku Israel.
Susah payah saya mencoba dan memberitahukan kepada mereka. Tetapi mereka tak mampu dan tak mau melakukannya. Farji', baliklah, temui Allah. Mohonlah kepada Allah untuk diberikan keringanan. Lalu pun aku kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Fahatta anni khamsan. Lalu Allah nurunin 5. 50, lalu Allah turunin 5. Jadi nggak ada ceritanya di sini bolak-balik turun lagi naik lagi bolak-balik gitu. Nggak ada ceritanya. Lalu saya minta keringanan, kemudian Allah langsung ngasih berapa? 5. Fakultu hatta anni khamsan. Lalu Rasulullah SAW turun ngasih tahu kepada Nabi Musa. Dikasih 5 sehari semalam. Nabi Musa bilang, umatmu juga nggak bisa loh. Berat, minta sana. Memang ada riwayat, falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa. Dan saya balik menemui Nabi Musa dan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, innahunna khamsun salawatin kulla yaumin wa laylah. Saya memang balik Nabi Musa, balik ke Allah, balik Nabi Musa, balik ke Allah, sampai di situ aja kalimatnya. Tapi Allah mengatakan khamsun, itu memang 5. Tetapi 5 yang sehari semalam itu 1 kalinya sama dengan 10 kali. Jadi melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam sama saja dengan melakukan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Karena 1 kali sholat bernilai 10 kali. Jadi sholat subuh sekali berarti sama saja dengan melakukan 10 kali. Berarti kalau 5 kali berarti 50 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang punya niatan kuat melakukan kebaikan, lalu tidak dia kerjakan, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wa in amilaha, tapi kalau dia amalkan kebaikan itu, dia akan dapat 10. Tuh. Wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang punya niatan kuat untuk berbuat jahat, maksiat, dan tidak dia kerjakan, maka dia dicatat 1 dosa. Lam tuktab syai'a, tidak ditulis apa-apa. Bahkan dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia amalkan, dia dapat dosa 1. Allahu Akbar. Nah, itulah cerita sholat akhirnya diwajibkan 5 kali sehari semalam. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, U'tiya Rasulullah SAW salatan. Rasulullah SAW juga dikasih 3 keistimewaan oleh Allah. Pertama, sholat 5 waktu tadi itu, ya, sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kedua, dikasih U'tiya khawatim suratil Baqarah, dikasih penghujung dari Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Makanya itu memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tersendiri. Ya. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqtahimat. Dan diampuni dosa-dosa besar umatnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umatnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Para ulama ahlu sunnah mengatakan yang dimaksud diampuni ini bisa diampuni habis, bisa diazab dulu sesuai dengan dosanya, tapi dia di neraka tidak akan kekal. Diazab di neraka sesuai dengan tingkatan dosa-dosanya, dan ini berdasarkan banyak sekali dalil-dalil ayat dan hadis. Lalu setelah itu waktu yang ditentukan oleh Allah, dia akan keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam
surga karena dia berbuat dosa besar dan tidak berbuat syirik. Berarti yang kekal di neraka siapa? Orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah. Nah, habis itu Rasulullah SAW pulang. Pulang jamaah. Dianterin sama siapa? Jibril. Diantar sama Jibril. Turun ke Baitul Maqdis lagi, terus ke Mekah. Ada nggak yang dilihat di tengah jalan? Ada. Di tengah jalan, sampai di daerah Syam. Ya. Rasulullah SAW dengan buruknya itu lewat, membuat onta-onta itu pada apa? Kabur, ketakutan. Onta-ontanya pada kabur, ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW melewati beberapa para musafir. Melewati orang-orang musafir. Kan malam hari kan ceritanya itu kan. Lagi melewati musafir dengan beberapa onta-ontanya itu. Nah, salah satu onta si orang musafir ini yang lagi istirahat itu kabur jamaah. Rasulullah ngelihat, ini ontanya kabur nih. Kabur ontanya. Rasulullah mengucapkan kata-kata, ontakmu kabur, kejar ontakmu di daerah itu. Sekarang ontakmu di sana. Yang musafir di situ, siapa yang ngomong? Dia nggak tahu, ada dengar suara aja. Akhirnya dikejar, diikuti, suara itu benar. Ontanya kabur satu, terus dapat. Jalan lagi, ketemu lagi musafir yang lagi tiduran. Musafir ini tidur, beberapa orang tidur, lalu dia menyisahkan minuman yang ditutup. Taruh minuman kayak di gelas lah, ditutup. Airnya penuh. Airnya full penuh. Mereka musafir ini pada tidur semuanya ini kaum nih. Airnya penuh tertutup. Rasulullah turun dari buruknya, dibuka diminum sama Rasulullah SAW. Ada hikmah di balik ini semua. Diminum Rasulullah SAW. Sampai habis. Ditaruh kembali di tempatnya, ditutup lagi oleh Rasulullah. Pulang. Sampai subuh di Mekah. Pagi hari Rasulullah SAW duduk di pinggir dekat Ka'bah sambil duduk sedih beliau. Kenapa? Pasti saya nggak dipercaya kalau saya cerita. Kan gitu kan? Saya nggak dipercaya ini. Muncul Abu Jahal. Muhammad, kenapa lo? Bahasa kita nih ya. Kenapa kamu? Kasih tahulah wahai Abu Jahal. Saya semalam melakukan perjalanan. Oh iya. Kemana perjalananmu? Saya semalam pergi ke Baitul Maqdis. Hah? Kaget Abu Jahal. Kamu satu malam pergi ke Baitul Maqdis. Subuh sudah nyampe di Makkah. Iya. Tawa Abu Jahal. Apakah kamu akan teriak-teriak di kota Makkah, Abu Jahal? Enggak, saya enggak mau teriak-teriak. Nah, saya enggak teriak-teriak. Cuman saya mau kumpulin penduduk Mekah. Kamu ceritain seperti kamu cerita sama saya. Dikumpulkan Abu Jahal. Lama Abu Jahal dikumpulin orang sekota. Semekah dikumpulin jamaah. Kumpulin. Muhammad ceritain kayak kamu cerita. Artinya bukan anak yang ngarang, pinter nih Abu Jahal. Kalau Abu Jahal cerita yang kesannya yang bohong siapa? Abu Jahal. Cerdas, mereka ini cerdas. Ceritain, kamu yang ngomong. Kurang ajar gak? Ya kan dia mau disudutkan Rasulullah. Diceritakan. Semalam saya ke Rasulullah cuma cerita sebagian. Saya ke Baitul Maqdis. Deh, yang ke langit gak diceritain.
Rasul tahu yang ke Baitul Maqdis aja belum tentu dipercaya. Saya ke Baitul Maqdis. Semalam, yo ada yang tercengang, ada yang pegang kepala, ada yang tepuk tangan, ada yang tertawa, katanya. Didustakan. Bahkan yang masuk Islam pun ada yang murtad lagi. Ada yang murtad lagi dengan cerita itu. Nah, salah satu dari penduduk Makkah pergi menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu temanmu di Makkah, di Ka'bah. Kenapa? Muhammad mengaku semalaman pergi ke Baitul Maqdis. Dalam waktu 1 malam dia sudah sampai ke Baitul Maqdis. Mereka kan tahu, ini kan pedagang semua. Kalau ke Baitul Maqdis butuh berapa lama? Ya kan? Dari Madinah ke Baitul Maqdis 15 hari. Lah kalau dari Mekah bisa 25 hari, hampir sebulan. Berangkatnya tok. Ya kan? Temanmu bilang semalaman ke Baitul Maqdis. Abu Bakar jawabnya apa? Yang cerita siapa? Yang cerita Muhammad. Rasulullah SAW sendiri yang cerita. Iya, yang beliau ucapkan benar. Saya percaya. Loh, kamu gak percaya? Ya, karena saya yakin apa yang beliau ucapkan benar. Disamperin. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, saya semua ke Baitul Maqdis. Saudara, engkau benar wahai Rasulullah SAW. Engkau benar. Lantas Rasulullah mengatakan, anta Abu Bakrin as-Siddiq. Sejak saat itu dipanggil Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq dalam riwayat yang sahih tidak nanya, pintunya Baitul Maqdis berapa? Bukan, yang nanya itu bukan Abu Bakar Siddiq. Yang nanya itu Mut'im ibnu Jubair. Mut'im ibnu Jubair yang nanya. Oke, kita akan tes ceritanya. Ya. Kita akan tes. Benar nggak Muhammad ke Baitul Maqdis? Saya apal pintu-pintunya, ininya. Mut'im nanya, wahai Muhammad, bentuk bangunan Baitul Maqdis kayak apa? Model bangunannya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Ininya ditanya macam-macam. Rasulullah SAW lupa. Disebutkan dalam hadis sahih, beliau bingung kalau tiba-tiba bentuk gambar Baitul Maqdis ditunjukkan oleh Allah di depan mata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah melihat begini, Baitul Maqdis bentuknya begini, desainnya begini, interiornya begini, ininya begini, ini dijelaskan semuanya. Mu'taim bengong. Kalau yang dia ceritakan benar semua itu. Itulah Baitul Maqdis. Waduh. Benar. Iya benar. Itu Baitul Maqdis. Bingung mereka. Tiba-tiba muncul lagi itu. Musafir tadi yang pertama. Nah, coba tanya musafir itu, kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan dia? Dia itu salah satu dari ontaknya hilang, kabur. Lalu saya yang ngasih tahu ke dia bahwa ontaknya kabur, lalu dia kejar dan ketemu. Samperin, benar, iya semalam ontak saya kabur 1. Itu pun saya nggak tahu, kami nggak tahu. Tiba-tiba ada yang kayak suara gitu dari mana, ngasih tahu ontamu kabur, lari ke sini, kamu jemput. Saya jemput, bener ada. Tambah bingung mereka. Aduh. Musafir lagi yang ketiga. Dah tuh, musafir itu tanyain. Kenapa? Dia naruh air minum. Jadi itu subhanallah. Ini semua Allah yang ngatur ya. Ada air minum, saya balikin ketutup. Coba tanyain ke mereka. Kata Rasulullah SAW. Oh ya, apa yang terjadi semalam dengan kamu? Ketika kami semalam itu tidur, kami naruh air minum yang full airnya kami tutup. Pagi-pagi kami bangun, tempat minumnya masih tertutup, kami buka airnya kosong. Tambah bingung mereka, benar ternyata. Tapi tetap mereka tidak mau beriman. Karena apa? Sombong. Nah ini jamaah, dapat lagi pelajaran. Sombong ini penyakit.
yang luar biasa menjadikan dia tidak mau beriman, menolak kebenaran. Benar kata Rasulullah SAW apa? Al-kibru batarul haq. Sombong itu bahkan nolak kebenaran. Kalau ada orang sombong, udah bakal ditolak itu Quran, hadis, sunnah, Nabi ditolak. Nah ini karena kesombongannya. Karena jabatannya dia. Kedudukan tinggi, jabatan, nggak mau dia. Pejabat tinggi dinasehatin. Susah Pak. Mau pejabat negara ataupun pejabat di perusahaan atau apa udah tinggi terus kita kasih tahu Pak itu kerjaan Bapak haram loh, riba loh. Kecuali orang yang dikasih hidayah oleh Allah dalam hatinya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ringkas belakangnya ini tadi ya. Berikutnya nanti kita akan masuk cerita apa? Pasca hijrah ke Madinah. Ya, sebelum ya, pasca itu sebelum. Apa? Setelah, kalau sebelum apa? Pra. Ya, pra hijrah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Oh itu judulnya yang salah. Sebetulnya nggak ada cerita neraka. Ceritanya cuma di perjalanan tadi itu. Jadi sebelum terjadinya hijrah. Apa yang terjadi sebelum hijrah? Atau sebab-sebab terjadinya hijrah ke Madinah. Nah mulai dari situ nanti muncul hijrah. Jadi habis pulang dari Taif, nyambung sedikit cerita. Habis pulang dari Taif, kemudian kan Isra Mi'raj malamnya. Diajak jalan-jalan untuk menghibur kesedihan Rasulullah SAW. Pulang dari situ, gak lama, habis cerita tadi kan, gak lama, Jibril ngajarin sholat. Jadi terjadilah paginya tadi itu rame-rame tadi. Siangnya Jibril datang. Datang lagi Jibril siang. Jibril bilang apa? Waktunya sholat sekarang wahai Muhammad. Sholat zuhur. Asar. Sekarang waktu sholat lagi. Sholat asar. Maghrib. Sekarang waktu maghrib. Isya datang lagi Jibril. Sekarang. Jadi yang sholat siapa? Rasulullah, Jibril, dan para sahabat. Jibril ikut sholat di situ. Yang ngajarin. Gitu. Sampai hijrah ke Madinah. Sholat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Sampai waktu hijrah. Zuhur, asar, isya 2 rakaat. Sedangkan maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Sampai hijrah. Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Sampai hijrah baru dipindah. Nanti saya tambahkan cerita itu sedikit. Ini tambahan sedikit cerita itu. Baru setelah itu apa? Dekat musim haji. Nah disitulah mulai awal mula cerita sampai terjadi sebab hijrah ke Madinah itu. Perjanjian Aqabah pertama, Aqabah kedua, sampai terjadilah puncaknya meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah. Kita lanjutkan nanti ceritanya para jamaah semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pertanyaan? Mau habis? Oh ya, ini mohon maaf para jamaah ya, pemirsa televisi dan pendengar radio dan teman-teman yang menyaksikan acara ini di channel-channel. Semuanya terlalu asik cerita sampai jamnya mau habis, ya mau zuhur. Ya mohon maaf yang sudah capek nulis pertanyaan dan belum kejawab, ya mohon maaf. Insya Allah bisa ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.